Panganjali. Om Swastiastu. Swastiastu, anak ibu sekalian. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Oke, untuk memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Oke, kepada ketua kelas untuk memimpin doanya ke depan. Baik, mohon perhatiannya kepada teman-teman semua. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, alangkah baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, silahkan. Oke, baik semuanya anak ibu, silahkan duduk. Oke, gimana kabarnya hari ini? Baik aja atau baik banget? Iya, baik. Hari ini kita belajar antropologi, ya, sebagaimana semestinya kita belajar di jadwal pembelajaran hari ini. Jadi sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, Ibu mau menanyakan ada nggak temennya yang tidak hadir hari ini? Nihil ya, hadir semua ya? Oke, bagus ya. Terus Ibu satu lagi, oh ternyata kelasnya udah bersih. Bagus. Siapa yang piket hari ini? Oke, tepuk tangan dong buat teman-teman yang piket. Ya, teman-teman yang piket hari ini telah melaksanakan tugasnya dengan baik ya. Oke, baik anak ibu sekalian. Sekarang ya kita belajar mengenai multikulturalisme. Oke? Ya, tapi sebelumnya Ibu sudah menjelaskan beberapa materi tentang pembelajaran kita. Siapa yang tahu? Coba angkat tangan. Ya, silahkan Nak. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nimadiri Sri Lasmini dari kelas 12C1. Nah, baik izin menyampaikan tentang refleksi sebelumnya. Jadi pembelajaran sebelumnya itu membahas tentang mengenai unsur-unsur kebudayaan, di mana unsur kebudayaan itu merupakan pola-pola umum untuk semua kebudayaan manusia, seperti sistem bahasa, sistem pengetahuan, sistem organisasi, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, dan lain-lain. Oke, bagus. Silakan duduk tepuk tangan dong. Ya, benar sekali ya. Sebelumnya kita sudah belajar tentang unsur-unsur kebudayaan yang ada pada masyarakat. Dan hari ini kita akan melanjutkan materi kita mengenai multikulturalisme. Oke? Tapi sebelum kita lanjut pembelajaran, Ibu mau lihat kalian fokus enggak? Ya, dalam mengikuti pembelajaran yang akan kita laksanakan nanti. Oke? Boleh ya? Oke. Ibu akan melakukan ice breaking. Ya, mungkin ice breaking-nya ini udah tidak asing lagi, tapi terkadang ini menyulitkan. Dan ini bisa membuat fokus, menguji fokus siswa. Oke, ice breaking-nya seperti apa? Kata kuncinya adalah tepuk. Kalau tidak ada kata tepuk, jangan dilakukan. Oke, kita percobaan dulu ya. Oke, tepuk 1 kali, tepuk 2 kali, tepuk 3 kali, tepuk 4 kalinya tangannya disilang. Bukan 4 kalinya, tapi disilang. Oke? Ya, bisa kita mulai? Oke, kita mulai ya. Tepuk 1 kali, tepuk 2 kali, tepuk 3 kali, 4 kali. Ayo, siapa yang ngilang berarti belum fokus. Cluenya apa? Tidak ada tepuk. Gimana ini? Berarti belum fokus ini ya. Ya, oke. Cluenya apa? Kalau tidak ada kata tepuk, jangan dilakukan. Kita coba sekali lagi. Fokus ya. Tepuk 1 kali, tepuk 2 kali, tepuk 3 kali, tepuk 4 kali, 1
Iya. Oke, itu dia, tepuk tangan dong buat kita semua. Ya, itu ice breaking kita ya. Jadi sederhana, tapi itu bisa menguji fokus kalian. Oke? Tapi mudah-mudahan ini nanti kalian fokus semua ya, biar bisa menyimak pembelajaran kita hari ini. Oke, baik anak ibu sekalian, welcome to antropologi class ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, ya alangkah baiknya kita tonton video dulu ya. Selamat menyaksikan. Oke, baik anak ibu sekalian, siapa yang bisa menceritakan isi dari video tersebut? Angkat tangannya dong. Ayo. Ya, silahkan jangan ragu nak. Ya.
Terima kasih. Dari video yang saya amati bersama teman-teman sekalian, di sana kita bisa melihat bahwa Indonesia itu memiliki banyak sekali keragaman, seperti keragaman suku, adat istiadat yang seperti kita lihat tadi di sana ada istiadat Bali, Jawa, Sunda dan lain sebagainya. Di sana juga ada keberagaman agama. Seperti tadi diperlihatkan bagaimana persembayangan di tiap-tiap agama. Dan juga yang terakhir, Indonesia juga memiliki sebuah keberagaman alam, di mana di setiap daerah itu memiliki keberagamannya masing-masing, alam yang indah dan lain sebagainya. Itu saja yang bisa saya. Oke, tepuk tangan dong. Ya, bagus sekali ya, benar sekali. Jadi materi atau video yang Ibu tampilkan itu sangat berkaitan dengan yang akan kita bahas hari ini. Oke, kita lanjut. Ya, ini judul kita, judul materi kita, peran ilmu antropologi dalam memahami multikulturalisme di Indonesia. Oke, sebelum kita lanjut, siapa yang tahu tentang pengertian multikulturalisme? Ayo, siapa yang ingat? Multi itu? Iya, kultur, isme, pemahaman. Oke, siapa yang bisa mendeskripsikan? Ya. Kalau menurut saya, multikulturalisme itu artinya sebuah pandangan kita terhadap keberagaman suku, agama, budaya di dalam masyarakat. Oke, tepuk tangan lagi dong. Ya, keberagaman budaya, agama yang ada pada masyarakat kita. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia. Coba amati, perhatikan gambar yang ada di depan. Gambar apa yang ada di depan? Rumah adat. Berbeda nggak? Berbeda. Kenapa bisa berbeda? Karena perbedaan dari ciri khas dan suku masing-masing. Oke, karena ada perbedaan dari ciri khas suku masing-masing. Iya, benar. Ya. Jadi, setiap masyarakat kita memiliki kebudayaan masing-masing, pengetahuan masing-masing. Inilah dia. Oke, gambar yang kedua. Nah. Baju adat. Apa? Gambar apa? Pakaian adat. Pakaian adat yang bagaimana? Sama nggak pakaiannya? Berbeda. Berbeda kenapa? Karena setiap daerah mempunyai ciri khas atau pakaian yang berbeda. iya, karena setiap daerah memiliki ciri khas dan pakaian adat yang berbeda. Itu dia. Dari kedua gambar tersebut, apa yang dapat kalian pikirkan, gambarkan? Ayo. Ya, silahkan Anjani berdiri. Baik, sebelumnya saya izin menyampaikan apa isi pikiran saya setelah melihat dua gambar tadi. Oke. Dua gambar tadi itu kalau kita ulang, kita ingat lagi itu ada gambar tentang rumah adat dan juga pakaian adat. Oke. Nah, yang pertama saya lihat setelah melihat kedua gambar itu adalah, wah banyak banget ternyata di Indonesia itu ada yang namanya perbedaan. Nah, sebenarnya di Indonesia itu ada banyak sekali perbedaannya. Cuma tadi yang dijelaskan itu cuma ada dua, rumah adat dan juga pakaian adat. Yang saya pikirkan itu satu kalimat itu, wah Indonesia itu beragam banget ya, seperti itu Ibu. Oke, baik, tepuk tangan dong, bagus sekali ya. Oke, kita lanjut. Silahkan ambil handphonenya anak ibu sekalian, scan barcode-nya. Ya, silahkan. Sudah? Sudah, apa yang terlihat di situ? Asesmen. Iya. Silahkan kalian komen sesuka kalian ya mengenai pertanyaan atau pernyataan yang ada di aplikasi tersebut. Ya, itu semacam aplikasi sosial media ya, kalian memberikan komentar. Sekarang silahkan di komen ya tentang pernyataan atau deskripsi yang ada di aplikasi tersebut. Ya, seru ya, tinggal komen-komen ya. Biasa kan kalian senang nih netizen komen-komen di sosial media, sekarang kalian komen pembelajaran. Oke.
Ya, silahkan sebebas mungkin kalian komentar. Bisa kalian sertakan foto kalian. Ya, boleh selfie, masukkan fotonya. Oke, seru ya. Oke. Oke, baik, sudah semua menjawab. Ya, ini dia hasilnya. Mau lihat? Oh iya, ini dia ya. Ntar Ibu lihat Padletnya. Sudah pernah melakukan ini sebelumnya? Belum. Di pembelajaran sebelumnya juga belum? Belum. Oke, sekarang kalian melakukannya ya. Ini dia yang kalian komentar. Kelihatan semua ya? Ya, saya sangat mengetahui setelah dijelaskan. Oke, baik, terima kasih anak ibu sekalian, tepuk tangan dong. Ya, gimana merasakan aplikasinya? Seru ya. Kalian bisa bebas mengungkapkan perasaan kalian sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. Kalau kalian nggak suka atau kalian sama sekali tidak memahami pembelajarannya, di situ semua bisa kalian komentari. Jadi guru bisa melihat, oh ternyata si A belum memahami, si B sudah memahami. Seperti itu tujuannya ya. Kita lanjut. Nah, ini dia. Sebelum kegiatan pembelajaran, Ibu mau bertanya dong sama kalian, boleh nggak? Boleh ya. Oke. Pertanyaan yang pertama, coba amati di lingkungan sekitar kamu, keberagaman budaya apa saja yang ada di sekitar Anda. Ayo, angkat tangan. Oke, agama. Agama apa aja yang ada di lingkungan kalian? Islam, Kristen, Hindu, Protestan. Itu aja? Nggak ada yang lain? Enggak ya. Oke, ya itu dia. Jadi keberagaman dari segi agama, suku termasuk nggak sih? Termasuk, benar sekali. Oke, pertanyaan kedua. Apa makna dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Iya, silahkan. Jadi menjawab pertanyaan di depan. Jadi makna dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Oke, tepuk tangan dong. Ya, walaupun berbeda-beda, kita tetap satu jua. Pertanyaan ketiga, apa penyebab keberagaman suku bangsa Indonesia? Ayo, apa yang kalian pikirkan? Kenapa sih kita bisa beragam gitu? Perbedaan tempat tinggal. Perbedaan tempat tinggal satu, oke. Secara geografis, yang kedua? Ras, oke. Ras Mongoloid ya? Ya, oke. Lagi? Percampuran budaya. Iya, yang kalian bilang semua itu benar ya. Jadi penyebab kita beragam yaitu adalah wilayah geografis yang dibilang Anjani tadi ya. Oke, selanjutnya bagaimana caranya agar persatuan dan kesatuan bangsa dapat terwujud meskipun terdapat keberagaman suku bangsa dan budaya? Ya, siapa nih yang mau jawab? Ya, silahkan. Baik, jadi untuk mewujudkan suatu rasa persatuan dan kesatuan bangsa agar dapat terwujud sebuah keberagaman suku bangsa dan budaya, yang pertama kita harus kita pentingkan yaitu rasa toleransi dan juga saling menghormati satu sama lain. Di mana yang pertama itu ada toleransi terhadap perbedaan suku bangsa, agama dan ras. Setelah itu kita perlu untuk adil, di mana adil itu untuk memperlakukan perlakuan adil sesama manusia. Oke, bagus lagi dong tepuk tangannya. Oke, kita lanjut. Ya, ini tujuan pembelajaran kita. Ya, yang pertama, Ibu pengen anak-anak Ibu sekalian, kalian bisa memahami pengertian dan faktor penyebab masyarakat multikultural. Yang kedua, memahami teori keberagaman budaya yang ada pada masyarakat kita, masyarakat Indonesia, ya. Yang terakhir, menganalisis dampak multikulturalisme di Indonesia dan pendekatan antropologi dalam menyikapi masyarakat
multikultural. Jadi nak, kita sebagai masyarakat multikultural memiliki dampak. Ya, kalau berbicara dampak pasti ada negatif dan positif. Iya, oke. Nanti kita akan pelajari. Ya, materi apa sih yang akan dibahas? Ini dia materinya. Memahami pengertian dan faktor penyebab masyarakat multikultural, memahami teori keberagaman budaya di Indonesia, dan selanjutnya menganalisis dampak multikulturalisme di Indonesia dan pendekatan antropologi dalam menyikapi masyarakat multikultural. Apa aja kegiatan kita hari ini? Ini kegiatannya tanya jawab, diskusi, dan presentasi. Teknik penilaian yang akan Ibu ambil untuk kalian yaitu sikap kalian, pengetahuan kalian, dan keterampilan. Oke, iya, kita akan melihat video lagi biar tidak bosan. Provinsi di Indonesia. Beragam kebudayaan khas setiap provinsi di Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan. Secara geografis, Indonesia terletak di antara benua Australia dan Asia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Sementara secara astronomis, Indonesia berada di 6 derajat bintang utara sampai 11 derajat bintang selatan, dan 96 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Indonesia punya 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Negara kita ini disebut sebagai negara kepulauan karena terdiri dari banyak pulau. 5 pulau terbesar di Indonesia adalah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Indonesia dibagi menjadi beberapa provinsi dari Sabang sampai Merauke. Yap, ada 34 provinsi. Sekarang berapa? 38. Iya. Indonesia punya banyak tempat yang penuh dengan keindahan alam dan sudah dikenal hingga ke luar negeri. Misalnya Danau Toba yang ada di Sumatera Utara. Tak hanya itu, Indonesia juga terkenal dengan fauna yang beragam. Salah satunya adalah komodo. Kita bisa melihat hewan yang langka ini di Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur. Maka itu, bangsa Indonesia disebut sebagai bangsa yang majemuk karena terdiri dari banyak suku, adat, agama, dan bahasa daerah masing-masing. Setiap daerah di Indonesia punya budaya, adat, dan kebiasaan yang berbeda-beda. Hal ini bisa dipengaruhi oleh banyak hal, teman-teman. Salah satunya adalah kondisi geografis. Misalnya, setiap provinsi punya rumah adat, pakaian adat, tarian adat, dan lagu daerah masing-masing. Contohnya Bali yang punya tari kecak, Papua yang punya rumah adat bernama Monai, dan Jawa punya pakaian adat bernama kebaya. Ada lagi Kalimantan dengan rumah adatnya yang disebut Betang, Sulawesi yang dikenal dengan suku Bugisnya, dan lain-lain. Oh iya, selain itu, Indonesia juga dikenal dengan beragam alat musik tradisionalnya yang khas, bahkan sudah sampai diakui oleh UNESCO. Misalnya angklung, yaitu alat musik yang berasal dari Jawa Barat. Angklung sudah mendapatkan pengakuan sebagai bagian dari World Heritage pada bulan Januari 2011 oleh UNESCO. Selain itu, Indonesia juga dikenal dengan beragam bahasa yang berasal dari berbagai daerah, seperti bahasa Minang, bahasa Sunda, bahasa Jawa, dan masih banyak lagi. Walaupun Indonesia punya beragam bahasa, bahasa yang digunakan secara umum tetaplah bahasa Indonesia yang menjadi bahasa persatuan kita. Hal ini sesuai dengan semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tapi tetap satu. Walaupun berbeda, kita tetap warga Indonesia. Kita harus saling menghormati dan menghargai, karena setiap budaya punya keunikannya masing-masing. Dengan begitu, kita bisa hidup bersama dengan bahagia. Ragam keindahan alam dan kebudayaan ini menjadi kekayaan Indonesia yang sudah sebaiknya dijaga agar bisa menjadi kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia. Nah, kalau teman-teman berasal dari daerah mana dan apa yang paling terkenal di sana? Tulis di kolom komentar ya. Oke. Apakah tayangan video tersebut menggambarkan masyarakat multikultural? Ya.
Iya, coba jelaskan dong, angkat tangan. Iya, silakan Anjani. Baik, sebelumnya saya izin menjelaskan terkait video yang sudah kita tonton tadi. Dengan pertanyaan apakah tayangan video tersebut menggambarkan masyarakat multikultural, jawabannya iya. Karena di video tadi itu sudah menjelaskan lebih detail lagi, lebih terperinci lagi terkait dengan keberagaman yang ada di Indonesia. Terus di sini saya fun fact-nya itu baru nemu satu kalimat di mana selain budaya dan adat istiadat yang beragam banyak yang ada di Indonesia, ternyata Indonesia itu pada dasarnya memang udah beragam dari sananya. Kita lihat dari pulau-pulaunya ada banyak dan juga beragam bentuknya kan. Terus juga di sana saya juga sudah sedikit mencatat dari materinya. Tiap-tiap provinsi di Indonesia itu kan memiliki ciri khasnya masing-masing. Ada yang memiliki musik daerahnya sendiri-sendiri, memiliki pakaian adat, rumah adat, dan bahasa. Tetapi juga di sana itu tetap terjadi yang namanya toleransi di setiap daerahnya. Misalnya satu daerah itu memiliki 2 adat istiadat. Di situ sudah kita lihat pokok materi atau poin dari kata multikultural itu di mana multikultural tadi udah dijelaskan artinya itu adalah beragamnya budaya, beragamnya paham terkait dengan kultur atau kebudayaan. Selain itu juga multikultural di sini yang dimaksud itu kan di mana masyarakat itu walaupun berbeda-beda, tetapi dia tetap satu. Yang bisa kita lihat contohnya tadi adalah penggunaan dari bahasa, yang dimana setiap daerah itu kan biasanya menggunakan bahasa daerahnya masing-masing. Contohnya kayak kita di Bali itu kan menggunakan bahasa Bali, di Jawa menggunakan bahasa Jawa. Tetapi multikultural di sini itu kita tetap menggunakan yang namanya bahasa Indonesia sebagai bentuk persatuan kita, bentuk kebersamaan kita, dan bentuk persaudaraan kita di negara Indonesia ini. Seperti itu yang saya dapat. Oke, tepuk tangan dong. Tahu nggak tujuan pembelajarannya sebelum Ibu menyampaikan materi sudah dapat di Anjaninya. Dia sudah memahami. Ya, jadi Ibu berharap anak-anak Ibu sekalian juga bisa memahami tujuan dari pembelajaran kita hari ini ya. Oke, kita lanjut. Iya, ini dia materi kita sekarang. Pengertian dan faktor penyebab masyarakat multikultural. Yang pertama, yang akan kita bahas dulu multikulturalnya. Apa sih multikulturalisme? Kebudayaan. Berasal dari kata tadi udah Ibu sebutkan, multi artinya banyak. Terus culture, kultur, budaya, ismenya paham ya atau istilah. Jadi dalam kata itu terkandung akan martabat manusia yang hidup dalam komunitasnya dengan kebudayaan masing-masing, keunikan masing-masing, setiap masyarakat merasa dihargai. Itulah multikulturalisme. Oke? Ya, ada 3 pendapat para ahli yang Ibu ambil mengenai pengertian dari multikulturalisme. Yang pertama, Blum. Oke, Ibu minta tolong Nova dong bacain. Blum menyebutkan apa ya? Blum, pemahaman yang menerima perbedaan dengan dasar kesadaran baik secara individual maupun kelompok. Iya, Blum mengatakan multikulturalisme itu adalah pemahaman bisa menerima perbedaan yang ada pada kelompok kita. Ya, kalian bisa nggak menerima perbedaan yang ada, nggak usah di lingkungan sekitar, di rumah kalian? Emang ada perbedaan di dalam rumah? Benar, perbedaan pendapat, karakter yang dimiliki setiap masyarakat, setiap individu pasti, memiliki pemahaman yang berbeda-beda sehingga dan tak jarang sering terjadi konflik karena ada perbedaan pemahaman pendapat tadi. Ya, kita lanjut. Menurut Rifa mengatakan, Mang De, coba dibaca dong Mang De. Tentu gagasan yang dibangun berdasarkan cara pandang yang mengutamakan persamaan dalam perbedaan. Jadi perbedaan dipandang sebagai sesuatu yang lumrah dan tidak seharusnya menimbulkan perpecahan. Iya nak. Jadi perbedaan itu nggak harus dipandang sebagai perpecahan. Kenapa? Karena perbedaan itu yang justru menyatukan kita. Seperti yang dibilang Anjani tadi. Bahkan pulau kita aja sudah berbeda. Jadi kenapa kita harus berkonflik dengan perbedaan yang ada pada masyarakat kita? Sering nggak terjadi konflik di masyarakat karena ada perbedaan? Sering. Ya, jadi jangan sampai
di lingkungan kalian atau di tempat tinggal kalian karena adanya perbedaan bisa menimbulkan konflik. Dan tugas dari kalian, karena kalian sudah memahami tentang multikulturalisme, kalian bisa menerapkan multikulturalisme di lingkungan sekitar kalian. Oke? Oke, selanjutnya menurut Holil Dewa, baca dong. Jadi menurut itu suatu pemahaman dan kepercayaan yang menyatakan bahwa dalam keberagaman kebudayaan yang ada dalam setiap etnis dan kelompok masyarakat dapat tetap hidup secara berdampingan yang ditandai dengan adanya rasa saling menghargai dan menghormati kebudayaan lain. Ya, kata kuncinya apa? Berdampingan. Jadi perbedaan yang ada di masyarakat kita itu tidak seharusnya dijadikan permasalahan. Kenapa? Karena perbedaan itu kita bisa hidup berdampingan. Kenapa harus berkonflik? Oke? Ini dia 3 pendapat para ahli mengenai pemahaman multikulturalisme. Oke, kita lanjut. Lanjut ya. Sudah paham sampai sini materi multikulturalisme? Pengertiannya? Paham ya? Oke. Ya, sekarang kesimpulan pendapat dari para ahli. Dia ya. Jadi multikulturalisme itu merupakan gagasan. Gagasan berdasarkan pemahaman yang menyatakan bahwa di tengah keberagaman atau perbedaan masyarakat dapat tetap hidup secara damai, berdampingan, saling menghargai satu sama lain. Itulah dia. Jadi bisa kita lihat bahwa multikulturalisme itu tidak menjadi tolak ukur kita, yang mana kita harus bisa menghargai satu sama lain, menerapkan toleransi antar perbedaan agama, suku maupun kelompok-kelompok sosial lainnya. Oke, selanjutnya multikulturalisme itu merupakan suatu pemahaman yang menerima perbedaan, itu pasti. Ya, jadi kalau kalian atau di lingkungan kalian ada beberapa masyarakat atau sekelompok individu, sekelompok orang yang tidak menerima perbedaan, berarti dia tidak menerima dia menjadi warga negara Indonesia. Kenapa? Karena kita saja sudah tadi Bhinneka Tunggal Ika. Apa artinya? Berbeda-beda tetapi satu. Iya, yang menyatukan kita udah ada dari dulu, simbol negaranya. Oke? Ini dia, masyarakat multikultural. Ya, masyarakat satu kesatuan, ya, hidup bersama atau kumpulan dari beberapa individu yang saling berinteraksi, itulah masyarakat. Oke, multi banyak. Kultural budaya. Jadi masyarakat multikultural itu merupakan suatu masyarakat yang terdiri atas banyak struktur kebudayaan, itu pasti. Salah satunya struktur kebudayaan yang ada pada kita di lingkungan kita sendiri. Kelompok sosial dengan sistem norma. Apa sih norma? Siapa yang tahu norma? Aturan. Ya, aturan yang berlaku di setiap masyarakat. Jadi di setiap masyarakat itu pasti memiliki norma dan aturan yang berlaku, yang mana aturan itu dibuat untuk apa? Untuk ditaati, ya, agar masyarakatnya tertib. Itulah fungsi dari aturan. Oke, selanjutnya makna multikulturalisme adalah tidak ada sistem norma dan budaya yang lebih tinggi. Ya. Oh, ternyata suku Jawa yang lebih tinggi karena kan di Jawa itu pusatnya. Nggak ada yang seperti itu, nak. Ya, jadi multikulturalisme itu sama semua. Oke, selanjutnya dengan demikian multikulturalisme dapat menyumbangkan rasa cinta terhadap sesama manusia dan sebagai alat untuk membina dunia yang aman dan sejahtera. Oke, jadi nampak ya fungsi dari multikulturalisme itu. Ya, jadi kenapa Bu sering terjadi konflik? Ada yang bisa jawab nggak? Karena perbedaan. Karena ego, nak. Karena ada kepentingan diri sendiri. Makanya sering terjadi konflik. Ya, yang awalnya individu dengan individu yang melakukan konflik karena dia, kamu itu agama ini kan? Ya kamu tuh jelek begini seperti ini. Karena ada awalnya individu, terjadilah konflik. Terus dia bawa-bawa kelompoknya. Itu dia penyebabnya ya. Oke, selanjutnya multikulturalisme menuntun masyarakat untuk hidup penuh toleransi. Kelihatan nggak toleransinya di sini? Kelihatan. Masyarakat Bali dengan masyarakat Muslim yang saling bersalaman dengan ada kegiatan. Tapi ibu Muslim ya.
Jadi Ibu tinggal di Bali itu udah 5 tahun. Ibu sering melakukan sholat Idul Fitri di tanah lapangan yang ada di Denpasar, ya. Bahkan yang Ibu lihat toleransinya di situ dengan perbedaan agama umat Hindu dengan umat Islam, ya. Umat Hindunya itu menjaga parkiran, jaga parkir. Yang umat Islam kan sholat nih di lapangan, jadi parkirnya banyak nih kan, rame gitu. Jadi biar jangan macet, umat Hindunya, Banjar yang ada di situ, mereka itu langsung kayak sigap. Mereka langsung menata motor, ya, mereka menata parkir-parkir yang ada di situ. Itu merupakan bentuk toleransi yang luar biasa. Oke. Faktor penyebab terciptanya masyarakat multikultural, ini tadi yang dibilang Anjani. Ya, wilayah. Yang pertama geografis, benar sekali. Geografis, yang kedua pengaruh kebudayaan asing. Ada tadi yang jawab juga kan? Ya, globalisasi. Yang ketiga perbedaan iklim. Yang keempat sejarah Nusantara. Dan yang kelima geologi dan fisik. Oke, itu dia ya. Ya, yang kita bahas sekarang letak geografisnya. Tapi sebelum kita bahas, ada pertanyaan nggak sama Ibu? Tentang pengertian dari multikulturalisme atau pemahaman kalian tentang multikulturalisme? Ada? Tidak ada? Sudah jelas semua? Udah. Oke, baik, kita lanjut ya. Faktor geografis. Faktor geografis juga menentukan ya masyarakat itu menjadi multikulturalisme. Nah, yang pertama, letak Indonesia yang strategis di antara 2 samudra Pasifik. Belajar geografi kan? Belajar. Dan Samudra Hindia serta 2 benua Asia dan Australia mengakibatkan wilayah kita ini, wilayah Indonesia ini menjadi jalur perdagangan internasional. Makanya banyak kan, oh di wilayah Medan itu banyak masyarakat Hindu, beragama Hindu, tapi India beda dia Hindunya, ya. Tiba di masyarakat Bali, Ibu ke Bali, ada Hindu tapi Hindu Bali. Itu dia berbeda. Oke, lalu lintas perdagangan tidak hanya membawa komoditas dagang, namun juga membawa pengaruh kebudayaan. Nah, salah satunya masyarakat Bali yang terjadi proses akulturasi, ya, dengan ajaran agama Hindu. Benar nggak? Benar. Tahu akulturasi nggak? Apa akulturasi pengertiannya? Akulturasi itu adalah pencampuran budaya tanpa harus menghilangkan kebudayaan lamanya. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan dong. Ya, akulturasi adalah proses pencampuran 2 budaya tanpa menghilangkan budaya lamanya. Salah satunya proses akulturasi agama Hindu dengan masyarakat Bali. Dan perlu kalian ketahui, 6 agama yang ada di negara kita semua adalah proses akulturasi. Ya, agama Islam dibawa oleh masyarakat Arab Saudi. Disebarkanlah agama Islam. Ya, agama Hindu di Bali, tersebarlah di Bali, agama Hindu Bali. Berbeda dengan seperti yang Ibu bilang tadi, agama Hindu di Medan. Ya, itu orang India. Dan tempat ibadahnya juga berbeda. Itulah dia ya, kebudayaan sesuai dengan daerah masing-masing. Oke, ini dia letak geografis memungkinkan masyarakat kita menjadi multikulturalisme. Kemudian menetap di Indonesia mengakibatkan perbedaan ras, juga agama dan kepercayaan mereka. Itulah dia. Makanya negara kita menjadi salah satu negara yang banyak memiliki suku. Ya, kita ketahui dalam satu wilayah aja mungkin ada beberapa suku. Ya kan? Ya. Oke. Sekarang faktor geografis. Ya, bisa kita lihat banyak pulaunya kan? Ada nggak yang sama pulaunya? Nggak ada. Jadi kenapa kita bisa berkonflik karena perbedaan ras? Ya, itu karena oknum atau individu. Oke, negara Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau yang secara fisik terpisah-pisah. Keadaan ini menghambat hubungan antar masyarakat dari pulau lain ke pulau satunya lagi, sehingga mengembangkan
budaya mereka masing-masing. Hal ini mengakibatkan perbedaan suku, bangsa, bahasa, budaya, peran laki-laki dan perempuan, dan kepercayaan, serta agama. Jelas sekali ya. Jadi kalau berbicara perbedaan, bahkan di setiap daerah ya atau suku, peran laki-laki dan perempuan itu memiliki perbedaan. Benar nggak? Benar. Kalau masyarakat Minangkabau atau Sumatera Barat, mereka memiliki apa? Menarik garis keturunan dari ibu, disebut dengan apa? Ingat nggak? Matrilineal. Kita ke suku Batak, ya, sama dengan orang Bali, menarik garis keturunan dari ayah, disebut patrilineal. Kita ke Jawa, ya, orang Jawa menarik garis keturunan dari mana? Tidak keduanya, itu disebut dengan lineal. Ya, oke, kita lanjut. Ini perbedaan kondisi alam juga ya. Jadi kondisi alam juga berbeda di daerah pantai, pegunungan, dataran rendah, padang rumput, dan laut mengakibatkan perbedaan masyarakat. Yang mana perbedaan masyarakat di daerah pantai itu lebih cenderung mereka itu lebih memanfaatkan alam. Gitu, berarti ada karakter mereka yang tercipta. Jadi di tempat ibu ada konsep pengetahuan seperti ini. Nah, ini sekedar omongan-omongan aja ya. Jadi dulu waktu dosen ibu menjelaskan materi, karakter dari masyarakat Melayu yang ada di Sumatera Utara itu mereka terbiasa memanfaatkan alam. Jadi mereka malas untuk bekerja, malas untuk sekolah. Udah ada kok memanfaatkan hasil alam itu aja gitu. Jadi seperti itu. Jadi terbentuk karakternya di setiap wilayah itu tadi. Ya, jadi sangat menentukan faktor geografis dari karakter masyarakat itu tersendiri ya. Oke, perbedaan bentuk rumah itu pasti, mata pencaharian, makanan pokok, pakaian, kesenian, bahkan kepercayaan. Ya, tahu nggak apa kepercayaan? Apa? Agama. Selain agama, pemahaman. Ya. Pemahaman kita terhadap sesuatu yang kita ketahui itu kekuatan yang melampaui kekuatan kita. Oke, itu dia ya kepercayaan. Ada nggak perbedaan kepercayaan dari setiap wilayah? Pasti, ya kan? Pasti ada. Oke, ini dia faktor geografisnya. Oke, selanjutnya pengaruh kebudayaan asing. Itu tadi globalisasi. Ya, banyak nggak orang asing datang ke tempat kita? Banyak sekali. Ada nggak pengaruhnya tentang keberagaman kita? Berpengaruh. Teori keberagaman budaya Indonesia. Dua pendapat para ahli mengenai teorinya ini menurut Clifford Geertz. Ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Ya, silahkan nak. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Gusta Yudhaya Marsita. Izin bertanya, jadi kan waktu saya lihat peta Indonesia itu kan kayak, ini kok banyak banget yang tersebar kan pulau-pulaunya. Nah, gimana sih persebaran pulau-pulau di Indonesia itu gimana prosesnya? Saya penasaran. Oke, baik. Ya, kenapa sih pulau-pulau yang di Indonesia tuh bisa tersebar? Pengaruh apa itu coba? Lempeng bumi. Geografis, lempeng bumi. Jadi kalau berbicara kenapa bisa berpisah, itu karena sudah ada geografisnya udah tercipta sebelum kita ada, nak. Sudah ada seperti itu. Ya, jadi nanti bisa ditanyakan lagi sama guru geografinya ya, kenapa bisa pulau-pulau itu bisa menjadi kecil-kecil seperti itu ya. Itu sudah tercipta nak di planet bumi kita ini ya, sudah ada sebelumnya pulau-pulau, dan pulau-pulau itulah yang ditempati oleh manusia. Oke ya, kita lanjut dampak multikulturalisme di Indonesia ya. Tadi kita berbicara multikulturalisme. Jadi pasti ada dampak positif dan negatifnya. Oke, yang pertama kita berbicara dampak positif dari multikulturalisme.
Dampak multikulturalisme di Indonesia, yang pertama, keanekaragaman memberikan ruang bagi masyarakat untuk terbuka menjalin hubungan sesama maupun berbudaya. Ya, itu pasti. Terus yang kedua, memberikan ikatan hubungan antar sesama, dan selanjutnya dapat saling berbagi, bersahabat, dan menghargai antar budaya. Ini dampak negatifnya. Ya, rentan akan konflik seperti yang Ibu bilang sebelum-sebelumnya. Rentan akan konflik. Kenapa? Apa penyebabnya bisa terjadi konflik? Perbedaan pendapat, perbedaan pemahaman yang ada pada masyarakat itu sering terjadi di masyarakat kita. Yang kedua, muncul sikap etnosentrisme. Siapa yang tahu etnosentrisme? Baik, etnosentrisme ini adalah sikap atau pandangan yang berpangkal pada masyarakat dan kebudayaan sendiri. Biasanya disertai dengan sikap dan pandangan yang meremehkan masyarakat dan budaya. Iya, meremehkan. Ya, contohnya seperti ini. Ibu nih orang Batak meremehkan orang suku-suku lain. Apa sih orang Bali kok kayak gitu sih cara tariannya, kok kayak gitu alat-alat sembahyangnya seperti itu. Itulah dia. Ibu lebih mementingkan kelompok ibu, agama ibu, suku ibu. Itulah etnosentrisme. Dan itu pemicu yang namanya konflik. Itu berawal dari individu nggak? Ya. Berawal dari individu, ya. Oke, selanjutnya munculnya sikap fanatisme. Fanatik. Apa fanatik? Fanatisme tadi? Ya, silakan Nak. Fanatik itu merupakan paham atau perilaku yang menunjukkan sikap ketertarikan pada budaya lain secara berlebihan. Iya, berlebihan. Oke, itu dia dampaknya. Selanjutnya pendekatan antropologi dalam menyikapi masyarakat multikulturalisme. Ini dia. Jadi dalam antropologi, penanaman toleransi dalam memahami keberagaman, itu pasti. Jadi pembelajaran antropologi membuat materi berupa yang mana toleransi itu harus ditegakkan. Multikulturalisme itu harus diberikan pemahaman kepada siswa. Biar bagaimana siswa itu bisa menghargai perbedaan yang ada di sekolah, di lingkungan sekitar, ataupun di rumah. Ya. Selanjutnya, model pendidikan multikultural yang menanamkan nilai keberagaman budaya dalam kurikulum pendidikan. Itu harus. Oke, penegakan prinsip-prinsip demokrasi menjadi tujuan utama nilai sosial. Dan yang terakhir, adat dan tradisi masyarakat dianggap sebagai tali pengikat kesatuan. Ini dia, tradisi. Tradisi yang ada pada masyarakat kita itu mengikat kesatuan kita, bukan menyebabkan perpecahan yang ada pada kita ya. Kita berdiri dulu dong. Iya, berdiri dulu kita. Kita senam dulu. Oke, bersiap ya. Ya, ini ada petunjuknya. Kita senam otak dulu. Sesuai dengan panduannya melakukan apa petunjuk yang ada di depan. Tangannya semua dong, begini tangannya, oke. Tangannya di atas. Ya. Oke, 5, kosong. Gantian, 5, kosong. Yuk. Kita goyang lumang dulu ya. Ya, konsentrasi nggak kalian? Ya, kalau belum bersamaan, berarti otaknya belum stabil. Ya. Bisa? Bisa. Ya, ada yang bisa, ada yang belum ya? Ayo. Ayo. Ya.
Yo. Ayo fokus. Bisa? Susah ya? Oke, tepuk tangan dong. Iya, silakan duduk karena ibu sekalian. Tuh dia, sudah agak segeran? Sudah. Iya, kalau sudah segaran berarti ada nih yang harus dikerjakan. Ya, sekarang kita waktunya diskusi kelompok. Ya, silakan duduk sesuai dengan kelompoknya yang sudah ibu tunjuk minggu kemarin. Yuk, silakan. Oke, sekarang ibu akan bagikan. Boleh diputar bangkunya sayang? Boleh diputar? Ibu akan bagikan yang akan kalian bahas. 1, suku Batak, suku Baduy. Boleh diputar sayang? Suku Madura, suku Dayak. Oke, sudah? Ya. Sekarang apa yang harus dikerjakan? Ya, boleh dilihat ke depan, dibaca. Ya, jadi ada 7 unsur kebudayaan yang harus kalian cari di setiap suku yang kalian bahas. Ya, contoh tadi ada suku Baduy, cari 7 unsur kebudayaannya, apa aja. Contohnya sistem bahasa. Bahasa yang digunakan suku Baduy adalah bahasa Sunda. Udah, seperti itu. Oke, yang kedua, siswa mampu menganalisis faktor bagaimana unsur-unsur tersebut saling berkaitan dan identitas kelompok. Selanjutnya, siswa dapat menghargai keberagaman dan mempraktik sikap toleransi. Jadi ya materinya cuma yang 2 ini ya sayang. 7 unsur kebudayaan sama multikulturalisme. Bisa? Bisa. Oke, silahkan dikerjakan. Ya, nanti akan ada kelompok yang presentasi ya. Silahkan dikerjakan. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Oh ya, untuk kalau ada butuh kertas untuk menulis tentang unsur kebudayaannya, boleh di kertas ini ya. Ini boleh digunting, ditempelkan. Ini sudah sesuai. Seperti ini keseniannya. Ini sistem ini. Ya, jadi nanti bisa kalian bedakan ya. Bisa ditanya lagi nanti sama ibu. Nah, coba sesuaikan dengan cari dulu materinya di Google. Materinya, sistem pengetahuannya. Ini sistem agama. Ini benar sekali. Ini agama. Peralatan hidup nih sama. Ya. Oke. Tinggal kalian tulis-tulis saja nanti, ya. Oke, ya. Ini sistem keseniannya. Ini kan tariannya. Iya, di Madura jelaskan sistem kesenian. Dapatnya di unsurnya apa karena apa aja itu dijelasin kayak sistem pengetahuan itu. Iya benar.
Apa itu sistem ini? Iya benar. Kan ada semua kok di Google itu gampang. Ya, oke. Pakai itu suku apa nak? Batak pakai K lagi. Oh iya. A pakai K, Batak. Wih, bagus sekali nak. Dia cari lokasi Batak di mana jelaskan Sumatera Utara. Batak kan? Batak, ibu kan orang Batak, Sumatera Utara. 7 unsur kebudayaan pada masyarakat Batak bilang. lagi 5 menit presentasi Bu. Iya dipotong aja. Peralatan hidup bisa ya. Kesenian juga bisa. Kesenian juga bisa. Ini sistem organisasi namanya Dalihan Matowi. Coba baca. Iya, kesenian bisa termasuk kesenian. Ini Bataknya fokusnya di mana? Batak Toba kan atau yang mana? Buat aja Batak Toba nak. Lemnya di mana? Kalian yang presentasi ya. Kurang. Boleh. Ini peralatan hidup juga termasuk. Mata pencarian, iya benar. Memburu. Yang mana pada masyarakat Dayak, di situ macam peralatan hidup. Ini mereka mengupas sagu, batang sagu. Ya, papeda. Papeda. Iya. Jadi nanti kamu jelasin makanan pokoknya adalah papeda. Bisa. Makanya cari dulu sumbernya 7 unsur kebudayaan masyarakat. Sudah selesai? Belum. Oke, lagi berapa menit aja ya biar kita mulai presentasinya. Enggak, beda. Beda lagi bahasa Batak Karona. Pengertian pembahasan ini. Ada 2 kesenian, boleh peralatan hidup. Boleh 2 peralatan hidup, ini juga boleh. Bisa kalian nanti boleh ya? Boleh. Sudah? Belum. Kalian bisa jelaskan secara langsung. Multikulturalisme adalah boleh kalau mau dibuat, kalau emang kalian ragu nih nanti pada saat presentasi untuk penjelasan multikulturalismenya boleh dicatat, nanti kan bisa kalian lihat biasa di sini dibuat. Oh boleh sih, itu aja. Oke, yang sudah siap kelompok 1 dulu untuk mempersiapkan diri untuk presentasi ke depan. Sudah? Oke, silahkan ke depan untuk kelompok 1. Ibu persilahkan presentasi. Agak dekat.
Oke, yang lain mohon perhatiannya anak ibu. Ibu persilahkan untuk anak-anak ibu yang lain yang ingin bertanya mengenai materi pembahasan dari kelompok 1. Oke, kepada kelompok 1 ibu persilahkan. Pak Jali. Halo teman-teman semua. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan terkait dengan 7 unsur kebudayaan yang ada di Indonesia. Tapi sebelum kami memulai, izin kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari teman saya. Perkenalkan, nama saya Demade Mardiati Zabiatri. Perkenalkan, nama saya Egustia Yudhaya Parasita. Perkenalkan, nama saya Egustia Putri Sugianjani. Perkenalkan, nama saya Niwaya Tiara Lestari. Perkenalkan, nama saya Nilus Putut Ayudinda Sosi. Perkenalkan, nama saya Nilo Kumali Puswati. Baik, mari kita mulai presentasi mengenai multikulturalisme. Ada yang tahu apa pengertian dari multikulturalisme? Mungkin kalian sedang mencari ya. Jadi, yang saya dapatkan itu, multikulturalisme itu adalah sebuah masyarakat yang terdiri dari banyaknya ras, suku, budaya, dan lain sebagainya. Di mana multikulturalisme ini adalah sebuah pandangan yang menghargai keberagaman suku, budaya, agama, dan etnis dalam suatu masyarakat. Di mana prinsip ini mendorong masyarakat untuk hidup berdampingan satu sama lain untuk secara harmonis dengan menerima perbedaan yang ada di masyarakat tersebut. Contoh yang bisa kita ambil dari multikulturalisme ini adalah budaya dari suku Batak. Kita mengetahui suku Batak itu berasal dari Provinsi Sumatera Utara, di mana sekitar 2000 tahun sebelumnya itu, wilayah Sumatera Utara itu telah dihuni oleh orang-orang yang bermigrasi dari Cina, bagian selatan, atau orang Proto-Melayu dan Deutero-Melayu. Nah, mereka ini bermukim di daerah tinggi di sekitar Danau Toba. Kelompok tersebut mulai membuat sebuah permukiman di Cianjur yang kemudian berkembang dan menyebar ke wilayah sekitarnya. Berikut merupakan 7 unsur kebudayaan di dalam suku Batak. Pertama, 7 unsur di suku Batak ini. Saya akan menjelaskan yang pertama itu adalah sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan rumah bolon. Sistem pengetahuan suku Batak merupakan cerminan dari hubungan erat masyarakat dengan alam, leluhur, dan komunitas mereka. Pengetahuan mengenai konstruksi rumah adat seperti rumah bolon juga merupakan bagian dari sistem pengetahuan suku Batak. Desain arsitektur ini mencerminkan pemahaman mereka tentang estetika, fungsi sosial, dan kosmologi atau ilmu tentang alam semesta. Dan adapun sistem kebahasaan suku Batak itu adalah bahasa Batak. Dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada sistem organisasi yaitu yang bernama Dalihan atau Lu. Dalihan atau Lu ini merupakan organisasi Batak yang dimana organisasi ini memiliki makna sistem pranata sosial patrilineal yang artinya kedudukan laki-laki itu yang diutamakan, sehingga mengharuskan perempuan yang sudah menikah harus mengikuti suami dan menjadi anggota keluarga dari suami. Di organisasi Dalihan atau Lu ini juga memiliki sistem kekerabatan yang dimana sistem ini tuh misalnya kita punya ayah kita itu punya saudara perempuan, yaitu saudara perempuan kita itu atau bibi kita memiliki anak laki-laki. Nah, kita tuh boleh menikah dengan saudara laki-laki kita atau yang kita disebut sepupu. Tapi kita tuh nggak boleh menikah dengan saudara laki-laki kita atau sepupu yang dari keluarga ibu. Selanjutnya dilanjutkan oleh Oke, jadi selanjutnya yaitu sistem teknologi. Jadi masyarakat suku Batak itu menggunakan alat-alat sederhana yang digunakan untuk bercocok tanam seperti cangkul, bajak atau tenggala, tongkat tunggal atau engkol, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya yaitu ada sistem kepercayaan, di mana suku Batak itu memiliki keyakinan atau kepercayaan yaitu yang bernama formalin. Yaitu formalin itu sistem kepercayaan
yang dimana suku Batak atau masyarakat Batak itu memuja leluhur dengan bersembahyang di depan kuburan leluhur. Seperti itu, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada sistem pencaharian Magoton. Secara tradisional, mata pencaharian Magoton terkait dengan adat istiadat dan kehidupan ekonomi masyarakat Batak Toba yang bergantung pada pertanian dan perladangan. Umumnya mereka terikat dalam aktivitas tersebut seperti pertanian, peternakan, perikanan tradisional, dan kehutanan dan kerajinan. Selanjutnya Baik, sekarang kita akan masuk ke unsur terakhir dari 7 unsur kebudayaan yang udah dijelaskan tadi. Unsur terakhir yang akan kita bahas itu adalah unsur atau sistem kesenian. Yang dimana kelompok kami itu mendapatkan 2 sistem kesenian yang udah kita tempel di media ini, yaitu mulai dari tarian dan juga alat musik. Dimulai dari tarian, kalian bisa lihat tarian ini tuh merupakan tarian tortor namanya. Nah, tarian ini tuh mengisahkan tentang 7 orang putri kayangan yang turun ke bumi untuk mandi di sebuah telaga di puncak gunung Pusakbahit. Nah, lalu untuk penggunaan dari tarian ini itu digunakan ketika acara-acara besar, lalu ketika hajatan, lalu juga ketika penyambutan tamu, dan juga hal sebagainya yang merupakan perayaan. Lalu untuk tarian ini itu ditarikan oleh 6 orang yang terdiri dari 3 orang laki-laki dan juga 3 orang perempuan. Berikutnya itu adalah alat musiknya. Alat musik ini atau alat musik dari suku Batak itu dinamakan dengan gondang Batak. Dan berikutnya kita akan masuk ke kesimpulannya, atau bisa kita bilang presentasi dari kelompok kami telah berakhir. Sekarang kita akan menjelaskan terkait dengan kesimpulan. Kesimpulan yang bisa kita dapat dari presentasi kami ini itu merupakan kita jadi mengetahui terkait dengan 7 unsur kebudayaan yang ada di suku Batak. Nah, 7 unsur kebudayaannya itu kalau kita ringkas lagi, dari yang pertama itu ada sistem pengetahuan, yang kedua ada sistem organisasi nasional, sistem teknologi, sistem bahasa, sistem kepercayaan, sistem mata pencarian, dan sistem kesenian. Untuk pengertian-pengertiannya tadi juga sudah dijelaskan oleh teman-teman saya. Mulai dari sistem pengetahuan itu ada rumah dari suku Batak yang dinamakan dengan Bolon. Lalu sistem organisasi nasionalnya itu dinamakan dengan Dalihan Natolu atau bisa disebut dengan sistem kekerabatan. Yang ketiga itu ada sistem teknologi atau alat hidup atau cara hidupnya suku Batak. Dan yang keempat ada sistem bahasa yang menggunakan bahasa Batak. Yang kelima sistem kepercayaan yang terdiri dari 2, agama dan kepercayaan. Yang dimana agama dalam suku Batak itu terdiri dari beberapa agama, itu ada Kristen Protestan, Katolik, dan juga sebagiannya Islam. Dan untuk sistem kepercayaannya itu merupakan Vermalin atau Ugomo Malin. Yang keenam adalah sistem mata pencahariannya yang merupakan paling menonjol. Sistem mata pencahariannya adalah Margoton. Dan yang ketujuh adalah sistem keseniannya yang baru saja saya sebutkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf jika ada kesalahan kata atau penyebutan informasi. Apakah ada yang bertanya? Oke. Baik, di sini saya izin bertanya. Jadi apa makna dari Dalihan Natolu? Oke. Oke. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab. Jadi makna dari sistem organisasi dari Natolu itu adalah sistem pranata sosial patrilineal yang artinya kedudukan laki-laki itu harus diutamakan. Misalnya kamu menikah, nah kamu itu harus mengikuti teladan dari laki-laki itu dan bisa diterima? Jelas sekali ya. Oke, tepuk tangan dong. Ya, Dalihan Natolu itu semacam sistem kekerabatan dan organisasi yang ada pada masyarakat Batak, yang mana lebih tinggi ya laki-laki daripada perempuan. Oke, kalau tidak ada bertanya, sudah jelas semua? Sudah? Sudah. Oke, silahkan ditutup kalau tidak ada yang bertanya. Baik, sekian presentasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan kami tutup dengan para Santi. Oh, Santi. Tepuk tangan dong buat kelompok 1. Oke, bagus sekali ya presentasinya. Jadi kelompok 1 memaparkan materi tentang keberagaman, salah satunya suku Batak. Oke, kita lanjut kelompok 2. Ibu persilakan kepada kelompok 2 untuk maju ke depan.
sosialis. Sosialis. Baik, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada kelompok kami oleh ibu guru dan teman-teman sekalian. Nah, di sini kami akan mempresentasikan unsur kebudayaan suku Baduy. Nah, di sini sebelum kita memaparkan materi, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri. Baik, perkenalkan, nama saya Imadiana Panyanita. Perkenalkan, nama saya Gemma Natasha. Perkenalkan, nama saya Nadia Silasmi. Perkenalkan, nama saya Winnie Arista. Perkenalkan, nama saya Rizka. Perkenalkan, nama saya Indah Handari. Baik, sekianlah perkenalan diri dari kami. Sekarang kami akan langsung saja untuk memaparkan materi yang sudah kami buat. Nah, materi yang sudah kami buat itu mengenai unsur kebudayaan suku Baduy, yaitu kelompok masyarakat adat Sunda yang tinggal di wilayah pedalaman Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Mereka dikenal dengan budaya unik dan kearifan lokal yang kuat, serta menjaga tradisi dan nilai luhur secara ketat. Nah, dari 7 unsur kebudayaan ini akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada 7 unsur kebudayaan dalam suku Baduy. Yang pertama yaitu ada sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan dalam suku Baduy yaitu pengetahuan mengenai alam, pertanian, pengobatan tradisional, dan aspek kehidupan lainnya yang diwariskan secara turun-temurun. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, yang kedua yaitu ada sistem peralatan hidup dan teknologi. Nah, dari segi sistem peralatan hidup dan teknologi, suku Baduy menggunakan teknologi yang sederhana dan ramah lingkungan yang bisa memanfaatkan bahan alami yang ada pada suku Baduy. Misalnya, bahan alami itu bisa berupa kayu, bambu, rotan. Nah, umumnya suku Baduy itu kan ada 2, suku Baduy dalam dan suku Baduy luar. Nah, suku Baduy luar biasanya dia menggunakan bahan alami, tetapi ada beberapa kegiatan yang menggunakan bahan kimia, misalnya dalam mencuci. Nah, berbeda dengan suku Baduy dalam tidak menggunakan bahan kimia sama sekali, dan mereka percaya kalau misalnya mereka menggunakan bahan kimia akan merusak lingkungan dan tidak ramah lingkungan. Baik, selanjutnya ada sistem mata pencaharian hidup. Mata pencaharian hidup suku Baduy didasarkan pada pertanian tradisional, perkebunan, dan kerajinan tangan yang dihasilkan dari perkebunan sekitar. Baik, selanjutnya dilanjutkan. Baik, selanjutnya itu ada organisasi sosial. Jadi masyarakat di Baduy itu hidup kesenian. Itu bisa juga termasuk kesenian, koteka. Ini disebut dengan kaum. Sama juga, ini alat musik. Ini pembagian peran itu sangat jelas antara laki-laki dan perempuan. Nah, selanjutnya itu ada sistem bahasa. Sistem bahasa yang dipakai di suku Baduy ini yaitu dialek bahasa Sunda Banten. Di mana bahasa Baduy ini memiliki dialek berbeda antara Baduy dalam dan Baduy luar. Namun, tetapi memiliki kesamaan dari dalam struktur dan kosakata pengucapan. Nah, unsur kebudayaan yang berikutnya itu ada sistem kesenian. Kesenian suku Baduy mencakup seni anyaman bambu, tenun tradisional, ukiran kayu, musik tradisional seperti angklung, dan tarian. Selanjutnya ada sistem kepercayaan. Suku Baduy menganut kepercayaan animisme dan dinamisme dengan ritual keagamaan yang dilakukan secara turun-temurun. Baik, selanjutnya ada kesimpulan dari materi suku Baduy yang telah disampaikan. Suku Baduy yang tinggal di desa Kranekes, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, yang memiliki budaya unik dan kearifan lokal yang kuat. Mereka terbagi menjadi Baduy dalam dan Baduy luar. Baduy dalam yang mempertahankan tradisi secara ketat. Suku Baduy memiliki 7 unsur budaya utama yang saling terkait, yang membentuk sistem kehidupan harmonis dengan mencerminkan kearifan lokal dan nilai-nilai luhur. Pelestarian budaya suku Baduy penting untuk warisan budaya Indonesia.
Baiklah teman-teman, sekianlah pemaparan dari kami. Nah, sekarang kami akan membuka untuk sesi tanya jawab. Apakah teman-teman ada yang bertanya? Saya Cahya. Perkenalkan, saya Cahya. Mau bertanya di sistem kepercayaan itu, tolong jelaskan kepercayaan animisme sama dinamisme. Baik. Ya, silakan Nina. Saya mau bertanya lagi, kenapa tadi kan disebutkan tentang unsur dari suku Baduy, dan kenapa ada dua suku, kayak ada Baduy dalam sama Baduy luar. Coba dijelaskan kenapa bisa terbagi menjadi dua. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, baik, izinkan saya menjawab pertanyaan dari Cahya. Apa itu dinamisme dan animisme? Jadi, dinamisme dan animisme itu yaitu kepercayaan yang berkaitan dengan roh dan kekuatan gaib yang dianut oleh masyarakat tersebut. Jadi, mungkin di masyarakat Baduy ini masih dia masih dia mempercaya dengan adanya dinamisme dan animisme ini. Dia tidak memikirkan, dia kalau misalnya ada sesuatu hal ataupun ada hal yang terjadi, pasti dia mengaitkan hal tersebut ke animisme dan dinamisme. Apakah bisa? Bisa. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Jepang. Mengapa suku Baduy itu dibagi menjadi dua? Suku Baduy itu dibagi menjadi dua karena terdapat perbedaan dalam hal adaptasi terhadap modernisasi. Dapat dilihat dari suku Baduy dalam yang dimana masih memegang teguh adat dan aturan dengan baik. Sementara pada Baduy luar sudah terpengaruh oleh budaya luar seperti menggunakan sabun mandi, alat elektronik, dan mengizinkan orang luar untuk menginap. Bisa diterima? Berarti dari awalnya memang betul begitu. Iya. Baiklah, sekianlah presentasi dari kami. Semoga teman-teman bisa memahami materi yang sudah kami paparkan. Sekian presentasi kami hari ini, kami tutup dengan promo santai. Oke, tepuk tangan dong. Ya, untuk kelompok 3 dan kelompok 4 boleh dikumpulkan ke depan semua. Begitu juga dengan kelompok 1 dan 2. Silakan dikumpulkan ke depan. Oke, tugasnya dikumpulkan. Untuk kelompok yang belum presentasi, nanti akan ada penilaian dari Ibu ya. Mengenai tugas kalian. Oke, sudah? Ya. Terima kasih. Ya, silakan duduk kembali. Oke, terima kasih. Ya, sudah selesai semua ya. Jadi nanti akan kita lanjutkan di waktu berikutnya karena waktu kita sudah habis ya. Dan penilaian untuk kelompok 3 dan kelompok 4 juga di waktu yang berikutnya. Oke? Oke, baik anak ibu sekalian, sekarang kita masuk kesimpulan. Ya, dari 2 presentasi kelompok teman kalian, ya, apa yang bisa kalian tangkap? Yuk, apa yang bisa kalian simpulkan dari presentasi atau dari materi yang sudah ibu jelaskan? Ayo, siapa yang bisa? Ya, silahkan. Oke, silakan berdiri. Terima kasih atas waktunya. Jadi menurut pendapat saya, jadi dari pembelajaran antropologi pada hari ini, yang saya dapat simpulkan yaitu ternyata Indonesia itu mempunyai banyak keragaman, entah itu keragaman suku, bahasa, agama, kepercayaan, dan lain sebagainya. Nah, untuk itu, sikap kita untuk dapat menghargai keberagaman itu tuh makin kuat. Dan ya, sedikit dulu dari Oke, bagus, tepuk tangan dong buat teman kita. Ya, itu kesimpulan yang baik. Ada yang lain ingin menyimpulkan? Ada? Yang cowok dong. Mana yang cowok?
Ayo silahkan yang cowok. Ya silahkan. Ya. Di sini setelah saya dapati hari ini sebelah di sini, yaitu saya bisa memahami keragaman yang ada pada masyarakat di lingkungan sekitar, sehingga saya bisa menghargai perbedaan yang ada di masyarakat. Dari pembelajaran antropologi ini, saya dapat mengerti ternyata Indonesia sangat kaya akan perbedaan yang ada di tengah-tengah masyarakat ini, sehingga sikap toleransi akan selalu dijaga oleh masyarakat Indonesia ini. Oke, tepuk tangan dong. Ya, itu dia kesimpulan dari dua teman kita, sangat bagus sekali ya. Oke, ini yang terakhir, boleh scan dulu dong? Boleh scan? Ya, Ibu mau refleksi apa kelemahan, ya, apa kekurangan atau yang kalian butuhkan ya dalam pembelajaran ini. Oke, silahkan. Yuk, silahkan bermain game sebentar. Ya, sudah muncul? Masih login. Oke, sudah? Yuk silahkan bermain game, isi namanya karena Ibu mau lihat hasilnya. Silahkan main games. Ya, kan tadi udah bosan mendengar materi. Mungkin ini kalian refleksi dulu. Sudah? Sudah ada yang mulai? Sudah. Ya. Oke, Ibu bagiin linknya kalau ada kendala ya. Oh langsung aja, ini bisa langsung. Sudah? Ada yang sudah jawab? Sudah. Coba Ibu tengok hasilnya. Ya, kalian bermain game. Pakai waktu ya. Jadi silahkan menjawab. Ya, sudah ada Windy, Rizka, Dimda, Indah. Ya, bagus sekali. Ya, Indah. Sudah muncul namanya ya. Itu dia hasilnya. Oke, Ibu masih menunggu, mana yang lain? Oke, sudah Ayu. Oke, bagus. Ayo lagi. Siapa yang sudah selesai? Oke, sudah semua ya. Tepuk tangan dong. Ya, bagus sekali. Sudah kita lihat sendiri bahwa hasilnya semua kalian sudah memahami, skornya lumayan tinggi ya. Iya, bagus. Sebelum mengakhiri pertemuan kita hari ini, ada pertanyaan nggak sama Ibu? Ada? Ayo, ada pertanyaan nggak? Ada? Ayo, siapa yang ingin bertanya? Iya, silahkan. Boleh, silahkan. Baik, perkenalkan nama saya Rudi Sunasmaro. Saya ingin bertanya, kan kita sudah tahu keberagaman, tapi kenapa kok masih ada aja yang konflik antara suku, agama, atau kelompok tertentu, seperti contohnya yang terjadi baru-baru ini, yaitu pengeroyokan di lokasi Taman Pancing itu. Apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Oke, bagus sekali, tepuk tangan dong pertanyaannya. Sebelum Ibu menjawab, ada yang
mau menganalisis nggak pertanyaannya? Atau ada yang ingin menjawab pertanyaannya? Ayo, apa penyebab? Kenapa konflik itu masih terjadi? Padahal kita udah tahu keberagaman itu. Oke, silahkan. Ada yang mau coba? Iya, silahkan anak ibu. Ya, berdiri sayang. Baik, terima kasih atas waktunya. Izin menjawab kenapa masih ada banyak itu kan kenapa masih ada konflik padahal kita itu mempunyai banyak keberagaman. Nah, mungkin aja kayak suatu individu itu masih menganggap bahwa suku, ras, agamanya dia itu masih menganggap bahwa lebih tinggi dari kita. Setelah itu banyak orang-orang yang egois, terus tuh karena keegoisan dia itu menimbulkan konflik. Oke, bagus, tepuk tangan dong. Ya, perlu kalian ketahui nak, konflik yang terjadi antar suku maupun agama itu terjadi karena bentrok antara awalnya individu dengan individu. Ya, individu yang memiliki rasa etnosentrisme, yang memiliki apa tadi? Fanatisme. Ya, fanatik terhadap kelompoknya sendiri, itu yang akan menimbulkan konflik perpecahan antar suku, antar agama di tengah-tengah masyarakat. Itulah penyebabnya. Jadi apa kesimpulannya? Sifat egois, fanatik. Oke, terjawab sudah? Oke, baik anak ibu sekalian, itu dia pertemuan kita hari ini. Jadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa multikulturalisme itu adalah keberagaman. Keberagaman yang harus kita terima, yang bisa kita terima, ya. Yang mana dari keberagaman itu kita bisa menjadi orang yang memiliki rasa toleransi yang tinggi. Kita bisa menghargai satu sama lain di antara perbedaan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Oke? Oke, baik anak ibu sekalian, demikian pertemuan kita hari ini, ya. Materi minggu depan kita akan membahas tentang apa? Iya, ini pertemuan kita minggu depan yang akan kita bahas. Demikian pertemuan kita hari ini. Ya, ini bahasa apa ini? Iya, bahasa semua suku ya. Ada terima kasih, itu bahasa Indonesianya. Ada apa lagi? Iya, ini dia ya. Ya, jadi kan kita bahas multikulturalisme. Oke, demikian pertemuan kita hari ini. Apabila ibu ada salah kata, terus ada salah omongan, mohon dimaafkan. Maaf. Iya, demikian pertemuan kita. Sampai ketemu minggu depan. Sebelum kita pulang, ibu minta ketua kelas pimpin doanya ke depan. Pak, doa satu. Baik, mohon perhatiannya. Sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Rama Santi. Oh, Santi. Oke, silahkan duduk semua dan setelah itu rapikan semua buku-bukunya, kita boleh pulang. Hati-hati di jalan. Iya, sama-sama. Oke, tunggu di luar. 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 Oke, hati-hati di jalan. Hati-hati di jalan. Hati-hati. Ya. Hati. Ya. Ya.